Teman-teman, edisi 62 Saat Teduh ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk tetap berada dalam keluarga rohani kita. Nasnya adalah Kitab Kejadian pasal 37 ayat 12-36. Kisah tentang Yehuda dan Tamar adalah sebuah pelajaran betapa rentannya umat Tuhan dengan dosa. Yehuda, putra Yakub, cucu Ishak, cicitnya Abraham, anggota sebuah keluarga yang sedang disiapkan Allah untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, umat pilihan Allah. Tetapi hidup seperti orang-orang Kanaan hidup. Itu seperti seorang Kristen yang hidup seperti orang-orang dunia hidup. Nah, bagaimanakah ini bisa terjadi? Awalnya dimulai dari sesuatu yang sederhana, meninggalkan komunitas imannya. Dalam ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Tidak ada situasi yang dijelaskan yang membuat Yehuda terpaksa untuk melakukannya. Ini adalah murni pilihan hidupnya. Entah apa alasannya, mungkin keluarga Yehuda terlalu banyak drama, mungkin peristiwa mereka menjual adiknya sendiri ke pedagang budak membuatnya merasa bersalah, atau entah apa. Tak ada keterangan yang diberikan. Yehuda memilih untuk menjauhi keluarganya, maka sesuatu yang buruk segera terjadi, seperti yang diperingatkan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yehuda segera larut dalam cara hidup Kanaan yang tidak mengenal Allah. Dalam ayat yang kedua dikatakan, di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Sua, lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Begitu berada di luar lingkungan keluarganya, Yehuda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kakek buyutnya, Abraham. Abraham dengan tegas melarang keturunannya mengambil istri dari orang-orang Kanaan. Abraham tidak bersikap rasis, tetapi menikah dengan orang kafir penyembah berhala akan membawa pengaruh buruk terhadap iman umat Tuhan. Yehuda tidak hanya menikahi wanita Kanaan, tetapi dia juga mencarikan istri untuk anak sulungnya wanita Kanaan setempat yang bernama Tamar. Tetapi karena terlalu jahat di mata Tuhan, Tuhan membunuh sehingga menjadi jandalah Tamar. Maka sesuai dengan kebiasaan umum di timur dekat kuno pada zaman itu, Yehuda menyuruh anak keduanya Onan untuk melanjutkan pernikahan kakaknya dengan Tamar. Nah, ini adalah pernikahan Levirat. Tetapi Onan menolak untuk memiliki anak dengan Tamar, sebab anak yang nanti dilahirkannya menjadi anak kakaknya dan bukan anaknya sendiri. Maka setiap kali mereka melakukan hubungan seksual, Onan membuang spermanya. Tindakan ini dipandang jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan pun membunuh Onan. Yehuda menjadi khawatir, jangan-jangan anak ketiganya nanti yang bernama Sela juga akan mati. Maka beralasanlah Yehuda bahwa Sela belum dewasa, maka dimintanya Tamar untuk menunggu Sela di rumah ayahnya. Yehuda takut Tamar adalah wanita pembawa sial, dan dia tidak ingin semua anaknya nanti mati. Jadi ketika Sela telah dewasa, Yehuda mengingkari janjinya. Dia tidak memberikan Sela untuk menjadi suami Tamar. Nah, mengetahui hal ini, Tamar segera menyusun rencana untuk menjebak Yehuda. Setelah istri Yehuda meninggal, Tamar meninggalkan pakaian jandanya, menyamar sebagai pelacur, dan sesuai dengan harapannya, Yehuda terpancing, mengira bahwa Tamar adalah seorang pelacur. Yehuda segera memesan jasanya. Harganya adalah seekor anak kambing yang akan dikirimkan segera
setelah hubungan seksualnya selesai. Tetapi Tamar meminta jaminan berupa cap meterai, kalung, dan juga tongkat yang nanti akan ditukar setelah anak kambing itu diterimanya. Setelah hubungan, Tamar segera menghilang bersama dengan jaminannya. Yehuda tidak mampu untuk menemukannya. Akhirnya Tamar hamil, mengandung anak Yehuda. Ketika Tamar hendak dihukum dengan dibakar, dia menunjukkan jaminan yang dia sembunyikan. Pemiliknya adalah yang menghamilinya. Yehuda segera tersadar bahwa dia dijebak oleh Tamar, sehingga diterimanya Tamar sampai akhirnya melahirkan anak kembar baginya, Peres dan Serah. Pelajaran apakah yang dapat kita petik dari kehidupan Yehuda ini? Yang pertama, umat Tuhan rentan terhadap dosa. Di dunia ini memang ada ilmu kebal senjata dan rompi anti peluru, tetapi tidak ada ilmu kebal dosa atau rompi anti dosa. Menjauh dari keluarga rohani adalah awal dari sebuah petaka rohani. Kehidupan beriman umat Tuhan dapat luluh lantak dibuatnya. Tak ada yang namanya kesenangan dunia, tak ada yang namanya kebebasan dunia. Kehidupan Yehuda dirundung kemalangan dan sepenuhnya dia kehilangan kebebasan untuk menikmati kesenangan surgawi. Karena itu, tetaplah berada dalam keluarga rohanimu. Sekalipun itu bukan keluarga terbaikmu, yang terburuk dari keluarga rohanimu masih sanggup untuk memelihara imanmu untuk tetap ada. Yang kedua, selalu ada konsekuensi dosa. Kedua anak Yehuda, Er dan Onan, jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh mereka. Selalu ada konsekuensi dosa. Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Suci. Karena keluarga Yakub tidak dapat menjaga diri dari pengaruh dosa Kanaan, maka Tuhan mengungsikan umatnya ke Mesir. Untuk kita yang mengira bahwa Tuhan menghukum Israel dengan menjadi budak di Mesir, ini yang sebenarnya Tuhan sedang lakukan. Selama 400 tahun menjadi budak di Mesir, kehidupan iman keturunan Yakub terjaga. Tidak ada waktu atau kesempatan untuk meniru dosa Kanaan atau Mesir. Sebab kehidupan budak menghabiskan waktu dan energi mereka. Dan penderitaan membuat mereka selalu mencari Tuhan. Yang ketiga, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Walau Yehuda berdosa, walau Tamar berdosa, namun kasih setia Tuhan tak meninggalkan mereka. Tuhan menganugerahi mereka dengan anugerah yang luar biasa. Kita menemukan nama Yehuda, Tamar, dan kedua anaknya Peres dan Serah menjadi nenek moyang juru selamat kita. Nama keempatnya ada di dalam daftar silsilah Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang pertama. Nah, apa inspirasi dan motivasi dari kisah Yehuda dan Tamar ini? Yang pertama, dosa merusakkan kehidupan beriman dan mendatangkan petaka bagi orang percaya. Jangan pernah meninggalkan keluarga rohanimu, sebab yang terburuk dari keluarga rohanimu masih sanggup untuk menjaga imanmu. Yang kedua, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Tetaplah pelihara iman, karena dengan imanlah kita akan dianugerahi Tuhan dengan kasih setianya yang kekal. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.